Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Mari datang ke hadirat Tuhan, membawa penyerahan diri kita. Selidiki aku, Tuhan, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihi? Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu, yang menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Tak kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Biarlah pujian ini menjadi kerinduan kami dan nyata atas hidup kami. Kami tetap setia di dalam mengikut Tuhan. Pimpin oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan pembahasan firman kita. Lukas pasal 3 ayat 1 sampai dengan yang ke-14. Judul perikop Yohanes Pembaptis. Hari ini kita bahas sampai ayat 14 saja. Besok saya lanjutkan sampai ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea, dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trankonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria,
di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan." Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, katanya, "Hei kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api." Orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia membuat juga demikian." Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Bapak Ibu, di perikop ini kita akan membahas tentang pelayanan Yohanes Pembaptis, yang merupakan tokoh pembuka jalan bagi pelayanan Yesus sebagai Mesias. Di mana di ayat 4 sampai 6, Yohanes Pembaptis adalah penggenapan daripada nubuat-nubuat Yesaya yang dikatakan ada suara yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang daripada Tuhan." Bagaimana Yohanes Pembaptis mempersiapkan jalan bagi Tuhan? Dengan ia berseru mempertobatkan orang dan membaptis mereka dalam baptisan pertobatan. Kata baptis berasal dari kata metanoia, yang artinya perubahan pikiran. Jadi membawa orang-orang untuk berbalik kepada jalan yang benar, dan akhirnya nanti bertemu Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Dalam seruan pertobatan itu, Yohanes Pembaptis menemukan ada 2 golongan manusia. Golongan pertama adalah golongan orang-orang yang tidak tulus. Ayat 7 sampai 9 diucapkan Yohanes, "Karena dia tahu ada banyak orang yang tidak sungguh-sungguh." Dalam arti, mereka mau ikut dibaptis, tetapi hatinya tidak sungguh-sungguh bertobat. Ia menyebut mereka sebagai ular beludak, sejenis ular yang banyak hidup di padang gurun. Ular ini sebetulnya kecil, tetapi sangat berbahaya karena sangat berbisa dan sering kelihatan seperti ranting yang mati. Tetapi bila menggigit, pada waktu ia dipegang akan mematikan sekali. Orang-orang yang demikian tidak akan pernah bisa lari dari murka Allah. Pertobatan harus dinyatakan dengan perbuatan atau buah. Ayat 8 menekankan bahwa pertobatan sejati harus dibuktikan melalui buah roh, bukan melalui kata-kata saja atau melalui fakta lahiriah yang di sini disindir sebagai keturunan Abraham.
Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Ini sebuah ancaman akan neraka bagi mereka yang tidak bertobat. Golongan yang kedua adalah golongan mereka yang sungguh-sungguh. Ada 3 orang yang berbeda yang datang dan bertanya, yang menyatakan kesungguhan mereka ingin bertobat. Yang pertama, orang banyak, ya, di ayat 10. Yang bertanya, jika demikian apakah yang harus kami perbuat? Dan Yohanes berkata, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Apa artinya? Artinya, seperti di 2 Korintus 8 ayat 14, hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka. Artinya, kalau kita ini benar-benar bertobat, kita itu menggenapi firman Tuhan, peduli kepada kebutuhan orang lain. Baju dan makanan merupakan contoh saja. Tentu saja berlaku dalam hal-hal yang lain. Misalnya memberi tumpangan, menolong pengobatan, menolong keuangan juga, dan kehidupan kebutuhan sehari-hari seorang akan yang lain yang berkesusahan. Kita harus menolong orang-orang yang berkekurangan sebagai orang percaya, khususnya mereka yang adalah saudara seiman, sebagaimana dikatakan di Yohanes 3 ayat 16-17 ya. Lalu orang yang kedua adalah pemungut cukai dalam ayat 12 yang juga bertanya. Mereka biasa menaikkan pajak dan mengkorupsi kelebihannya. Tetapi Yohanes mengajar kepada mereka, jangan lakukan itu lagi. Kalau saudara adalah pegawai yang sudah bertobat, harus jujur, kerjakan sesuai yang harus dikerjakan, tidak mengambil keuntungan di sana atau korupsi. Orang yang ketiga adalah para prajurit di ayat 14. Ya, untuk mereka seringkali sebagai prajurit melakukan pemerasan, menggunakan jabatan dan pangkatnya untuk menekan orang lain. Maka Yohanes mengingatkan, bila mereka telah bertobat, jangan memeras, ya. Cukupkanlah dirimu atau puaskanlah dirimu dengan gajimu, dengan penghasilanmu. Inti daripada seruan Yohanes Pembaptis mempersiapkan jalan bagi Tuhan adalah membawa orang-orang dalam pertobatan, menyadarkan mereka akan dosa, dan mereka membutuhkan juru selamat. Inilah berkat firman hari ini. Kalau kita menyatakan diri kita sebagai orang yang telah bertobat, maka itu harus dinyatakan melalui buah-buah kehidupan kita. Selain daripada itu, adalah tugas kita yang sama seperti Yohanes Pembaptis, mempersiapkan jalan bagi Tuhan untuk orang bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari yang baru hari ini, dan kebenaran firman yang mengingatkan kepada setiap kami bahwa setiap pertobatan kami harus dinyatakan melalui bukti-bukti buah yang nyata, baik buah karakter yang baik maupun buah jiwa-jiwa dan buah karya di dalam Yesus Kristus untuk kemuliaan nama-Mu. Tolong kami menyatakannya, biar kami jadi alat kemuliaan-Mu seperti Yohanes Pembaptis. Melalui kehidupan kami, kesaksian dinyatakan dan orang tertarik mencari Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan, kami ucap syukur. Hari ini secara khusus kami berdoa, memohonkan berkat-berkat Tuhan atas penghidupan kami, usaha pekerjaan daripada umat-Mu. Karena usaha pekerjaan daripada umat-Mu juga adalah sarana untuk kami menjadi kesaksian bagi orang-orang dunia ini. Mereka yang mendamba kehidupan yang sukses, biarlah mereka melihat dari kehidupan anak-anak Tuhan yang diberkati. Maka buatlah usaha pekerjaan kami menjadi berhasil, supaya kami menjadi kesaksian yang baik, dan juga kami memakai hasil dari usaha pekerjaan yang Kau berkati itu untuk meluaskan pekerjaan Tuhan melalui persembahan,
persepuluhan, dan korban syukur kami. Berkatilah umat Tuhan yang hari ini berusaha, berkatilah tangan kami, sehingga apa yang kami kerjakan menjadi berkat, berkelimpahan untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati yang membuka usahanya hari ini, membuka tokonya, membuka bengkelnya, membuka showroomnya, membuka apoteknya, toko kuenya, Tuhan berkati. Membuka rumah makannya, Tuhan berkati. Kirimkan pelanggan yang banyak dan yang baik, sehingga mereka saling memberkati. Yang berusaha menjual makanan di toko-toko maupun di pasar, yang membuat kue-kue di rumah, dan juga kerajinan-kerajinan tangan di rumah, menjual baju, Tuhan berkati semua dagangan mereka, baik secara online maupun secara langsung di warung-warung, Tuhan berkati. Yang bekerja sebagai driver ojek maupun driver perusahaan, Tuhan berkati apa yang mereka kerjakan. Jaga lindungi setiap kali di perjalanan, sehingga mereka selamat dan ada hasil yang baik. Yang beternak, yang bertani, Tuhan berkati. Yang mengelola usaha rumahan, Tuhan berkati. Yang Tuhan percaya mengelola pabrik dan juga perusahaan-perusahaan, perusahaan keuangan, koperasi, maupun perusahaan yang lain, Tuhan berkati. Dan kami berdoa secara khusus yang belum memiliki pekerjaan, Tuhan beri pekerjaan, supaya umat Tuhan semuanya dapat berkarya, dan dari karya yang mereka kerjakan itu ada hasil untuk meraih masa depan, untuk menjadi kesaksian bagi kemuliaan. Atas segala berkat yang Kau limpahkan, nama-Mu dimuliakan. Demikian doa-doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Selamat pagi saudara, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom.